share ya. Yang sudah menuliskan beberapa nanti saya juga share ini Ki, untuk bisa dibaca lagi nggih. Nah, sebelum mulai ini Ki, mungkin saya stressing dulu nggih. Eh, Nanti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa setelah tamat di UHN itu menyandang gelar master. Master, arti kata master itu menguasai. Nah, yang mana disebut menguasai itu tentu menguasai kemampuan di bidang kepariwisataan dan budaya. Jadi menguasai di bidang itu. Nah, di mana indikasinya? Indikasinya adalah ketika rekan-rekan mampu memberikan evaluasi dan kemudian mereport evaluasi tersebut. Nah, di master inilah sebenarnya bahasanya itu adalah mengevaluasi. Kalau nanti rekan-rekan mungkin ada yang melanjutkan S3, nanti mungkin creating. Nah, kalau teori itu ya di S2 itu master atas teori. Jadi kalau di S1 mungkin eh, rekan-rekan hanya mengenal, oh ini namanya teori ini, kemudian menggunakan teori ini, teori itu. Nah, kalau sudah di magister, dia bisa mengevaluasi teori, bisa mengevaluasi konsep, di mana kelebihannya, di mana keunggulannya, yang mana teori yang dipilih kalau seandainya kita menganalisis sesuatu itu sudah mampu membedakan. Nah, ini kan ya, jadi rekan-rekan di sana ranahnya nanti. Sehingga tulisannya pun nanti tidak hanya mendeskripsikan, tidak hanya eh, apa memberikan deskripsi sebentar. Seperti di S1 itu mendeskripsikan gitu ya, kemudian menjelaskan menggunakan teori. Nah, kalau sudah di magister itu mengevaluasi nanti silakan nanti di apa namanya di tulisan artikel itu di gaya tulisannya memang mesti harus begitu. Bagaimana nanti lebih teoritikal. Meskipun umpama Bapak Ibu ya rekan-rekan eh, menjelaskan sesuatu yang ada di lapangan dari observasi, tetapi rekan-rekan mesti harus melihat itu dari konteks teoritis. Itu karena sudah magister ini sudah mulai teoritis. Nah, kalau nanti S3 itu fully gitu ya, fully teoritis. Jadi mereka menghasilkan teori. Nah, kalau kalau Bapak Ibu posisinya sekarang di kalau di taksonomi Bloom itu baru di 8. Baru di step 8 nanti terakhir 9 itu S3. Itu sudah creating dia. Kalau di S2 masih mengevaluasi, memberikan evaluasi, membedakan, bisa menemukan mana kelebihan dan mana keunggulan dan mana kekurangan dari sebuah konsep, dari sebuah teori, dan seperti apa pemanfaatan itu tentu sudah bisa. Jadi di situ ya, Bapak Ibu, nggih. Jadi bahasanya itu adalah mengevaluasi, mengkritisi, gitu ya. Tidak lagi menjelaskan, tidak lagi begitu ya. Mengkritisi, mengevaluasi, tidak lagi menganalisis, gitu ya. Lebih di atas itu. Nanti kan ya. eh, bentar. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, eh, kalau kita melihat semua jenis tulisan itu ya, kategorinya ada yang ilmiah, ada yang populis. Lunas, Pak Made Ari,
di mute dulu ya. Eh, Ya. Yo Madari Marsute Yase di mute dulu. Jatuh ayat. Pak Harinata juga di mute dulu. Tunas di mute dulu nggih, Mang de fokus. Sampun nggih. Nah, ada yang namanya tulisan ilmiah dan ada yang namanya tulisan populis. Ada namanya tulisan laporan. Laporan. Nah, kalau kita membaca koran itu biasanya itu report, melaporkan. Eh, Metodenya adalah 5W1H. Jadi harus melaporkan apa kejadiannya, gitu ya, di mana, kapan, bagaimana proses kejadian itu, mengapa itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, itu biasanya. Nah, kalau kalau di ragam ilmiah itu lebih kepada researching. Jadi ada kedalaman, eh, apa namanya? Ada kedalaman yang kita gali pada sebuah objek dengan metode ilmiah, dengan sistematika ilmiah, dengan runutan ilmiah. Jadi dia sistematis, koheren, komprehensif itu masuk di dalam kategori ilmiah, Bapak Ibu. Nah, seperti apa definisi artikel ilmiah? Sekira kita sudah umum mengenalnya ya. Nah, ini ya, artikel ilmiah itu adalah tentu ini adalah bentuk karya tulis, semua karya tulis itu ya. Namun sifatnya akademis, yang merupakan hasil dari penelitian atau kajian tertentu secara mendalam, secara sistematis, ya. Kita mengorek di sana secara mendalam, diteliti secara mendalam. Untuk apa? Untuk menyampaikan temuan, menganalisis, memberikan argumentasi, mengevaluasi, dan menemukan sesuatu di dalamnya itu kepada komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah itu siapa? Mahasiswa, grup dosen, itu tergolong ilmiah peneliti, itu termasuk komunitas ilmiah. Secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistematis artinya runutannya, ya tepat, masalahnya apa, metode yang digunakan apa, gitu ya. Kemudian bagaimana metode itu bekerja, ya, kemudian bagaimana deskripsi dari temuan di lapangan itu secara sistematis. Nah, itu. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya data tersebut valid, data tersebut benar, data tersebut disajikan dengan benar. Nah, itu. Nah, sifatnya rasional, bisa diterima oleh akal sehat, bersifat objektif, tidak karangan-karangan kita, seenak kita gitu ya, karena berbasis pada data di lapangan itu objektif. Objektif artinya berbasis data di lapangan. Dan kemudian sistematis tadi ya, eh, di di mana pendahuluannya, di mana masalahnya, di mana metodenya, bagaimana kerja metode itu, ya, dan seperti apa deskripsinya. Nah, itu sistematis. Dan memenuhi kaedah-kaedah ilmiah, bagaimana penulisannya, ya SPOK-nya seperti apa, tutur bahasanya seperti apa, itu ragam ilmiah itu. Kemudian paragrafnya seperti apa, itu. Koherensinya seperti apa. Nah, ini saya kira eh, rekan-rekan mahasiswa sudah paling tidak sudah terbayang ya, karena sudah semester 3 sudah mendapat mata kuliah metode penelitian, saya kira ini tidak terlalu susah. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkah nih. Bagaimana menyusun karya ilmiah, terutama artikel ilmiah yang nanti Bapak Ibu publish di jurnal. Kalau bisa nanti ya, Bapak Ibu coba nanti cari jurnal, upayakan bereputasi setinggi-tingginya. Nah, itu kalau bisa nanti rekan-rekan bisa terjemahkan ke bahasa Inggris, coba cari eh,
Scopus umpama kalau sana bisa gitu. Cari yang gratis gitu, saya kira ada, banyak ada. Nah, kalau bisa ya. Atau paling tidak nanti bisa dipublikasi di jurnal di Sinta, Sinta 3 atau 2, nah, itu ya. Nah, nanti silakan nanti itu makanya dibuat artikelnya dengan sangat bagus. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan topik dan tujuan. Saya kira eh, minggu lalu kita sudah minta judul, artinya Bapak Ibu rekan-rekan sudah menentukan topiknya, sudah menentukan apa yang akan ditulis. Nah, itu jadi topiknya tentu relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni. Bapak Ibu, karena di pariwisata budaya tentu topik yang relevan adalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan pariwisata budaya. Dan saya baca judulnya bagus-bagus gitu ya. Itu merepresentasikan topik yang sangat spesifik di wilayah pariwisata dan budaya. Nah, ini untuk topik untuk judulnya saya kira sudah luar biasa. Tadi kemarin sudah saya baca dan saya cek, itu tinggal ditulis saja, melakukan penelitian ke lapangan ya. Itu perlu data-data di lapangan. Nah, tentukan tujuan penulisan. Penulisan itu ada laporan penelitian, ada kajian pustaka, ada bentuk lain laporan nanti di features dan lain sebagainya ya. Tetapi tujuan penulisan dari rekan-rekan itu adalah untuk tulisan artikel ilmiah di jurnal, jurnal bereputasi, gitu ya, jurnal bereputasi ya, anggap bisa begitu ya. Nah, itu sudah topik dan tujuan, saya kira sudah. Kemudian mencari dan mengelola referensi. Nah, makanya kemarin saya minta eh, mencari sumber dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, itu maksudnya mencari dan mengelola referensi. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan mesti harus di dalam menulis artikel ini harus menggunakan sumber primer. Jadi yang paling eh, dipentingkan atau yang paling urgent di sana adalah jurnal. Nah, makanya Bapak Ibu yang minta untuk mencari jurnal. Kemudian buku akademik, kemudian laporan penelitian. Buku akademik banyak buku-buku yang dipublis yang bersumber dari penelitian-penelitian. Nah, itu buku akademik. Jurnal secara otomatis dia hasil penelitian. Dan kemudian ada laporan penelitian. Laporan penelitian itu bisa laporan penelitian yang diturunkan dari lembaga-lembaga seperti BRIN, kalau di UHN mungkin di LPN, LPM ya, kemudian LP2M ya, kemudian eh, skripsi, tesis, disertasi itu termasuk laporan penelitian dan juga jenis-jenis laporan penelitian yang lain. Nah, itu adalah sumber primer dan itu boleh dikutip karena ditulis sudah memenuhi kaedah-kaedah akademis. Itu jadi jurnal, buku akademik dan laporan penelitian. Dan yang terpenting adalah menggunakan referensi itu relevan. Kalau di ranah Parbud, maka jurnal mesti mengacu kepada Parbud, buku mesti mengacu kepada pariwisata dan budaya. Ah, tidak boleh referensinya eh, dari Parbud itu referensinya tentang matematika, tentang hukum. Nah, dari jurnal hukum, dari jurnal sains, matematika, fisika, kimia, itu nggak relevan. Maksudnya relevan adalah paling tidak humaniora ya, humaniora filosofi dia masuk, kalau seandainya sosial, ilmu sosial dia masuk, karena bersinggungan di sana pariwisata budaya. Jadi ada aspek sosialnya di sana, ada aspek apa filosofinya dia masuk. Nah, itu masih relevan. Tetapi yang paling relevan di antara itu adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pariwisata budaya dan yang termutakhir. Karena pergerakan dari pariwisata dan kebudayaan itu berkembang mengikuti perkembangan zaman, maka eh, untuk dia menjadi sahih itu mesti harus referensinya mutakhir. Bahkan sekarang ada
dinyatakan sebisa mungkin paling telat 5 tahun terakhir. Nah, artinya di tahun 2025 saat ini paling tidak referensi yang digunakan itu paling bawah itu tahun 2020 ditulis artikel apa jurnalnya, bukunya gitu ya. Nah, meskipun kalau kalau seandainya diperlukan referensi yang lebih kuno seperti teks seperti apa itu mungkin bisa lama itu pengecualian. Tetapi referensi-referensi yang mengacu kepada konteks di lapangan ya bagaimana penemuan-penemuan di lapangan itu mesti harus yang mutakhir. Sampai saat ini belum ada perubahan saya kira sebisa mungkin 5 tahun terakhir itu ya. Kecuali memang tadi saya bilang ada pengecualian ketika mesti harus menggunakan buku, ketika menggunakan teori dan teori itu lama gitu ya, memang sudah tahun 50 ditulis tahun 40 kita boleh menggunakan itu. Tetapi bagaimana nanti proses analyzing di dalamnya, proses mengevaluasi itu di dalamnya tetap menggunakan referensi-referensi yang mutakhir. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menyusun struktur artikel. Seperti apa strukturnya? Nah, yang pertama judul. Judul itu mesti harus ringkas, jelas, dan mencerminkan isi. Artinya ketika kita baca judul itu jelas. Eh, Objek formal, objek materialnya jelas. Apa yang hendak dicari. Dan kemudian mencerminkan isi dari keseluruhannya. Jadi artinya apa? Mencerminkan isi artinya judul itu sudah mengandung masalah, sudah bisa menentukan metodenya, dan sudah nanti di dalamnya berisi tentang pembahasan, sudah memenuhi kriteria pembahasan. Apa kira-kira yang ditemukan? Nah, itu jadi mencerminkan isi. Jadi judul itu sudah mencerminkan masalah, mencerminkan metode, dan mencerminkan isi. Nah, itu ya. Nah, judul-judul yang rekan-rekan sampaikan saya kira sudah mencerminkan itu. Makanya eh, tinggal dikerjakan saja. Nah, setelah judul, nanti silakan nanti rekan-rekan isi namanya, itu ya. Setelah nama, di bawahnya instansi di mana seperti di UHN Sugriwe boleh, atau rekan-rekan memiliki instansi yang lain boleh. Nah, setelah instansi, lanjut dengan eh, email, alamat email ya. Nah, itu penting karena nanti biasanya kalau eh, kita diskusi dengan jurnal yang kita publish itu biasanya setelah direview nanti dari 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 email kita diskusinya. Makanya penting email itu. Nah, sehingga jadi judul di atasnya itu judul, nama, instansi terkait dan di mana bekerja gitu. Kemudian email. Nah, setelah itu baru abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan isi artikel. Biasanya secara umum ya ada bervariasi tapi secara umum jumlah katanya itu sekitar 150 sampai 250 kata. 150 sampai 250 kata. Ada yang memang meminta 150 sampai 170 gitu. Ada yang meminta 200, ada yang meminta sampai tapi maksimal 250. Jadi rentangnya di sana. Tetapi masing-masing jurnal bisa berbeda ya. Mungkin kalau jurnalnya laku sekali, banyak sekali untuk bisa melihat apakah jurnal itu layak apa artikel itu layak dipublish atau tidak agar cepat membacanya gitu biasanya mereka meminta ringkasan dari artikel itu abstraknya itu minimum 150 kata gitu. Jadi kalau lebih 2 kata udah out gitu ya. Dia harus presisi gitu ya. Dia harus presisi. Nah, jadi ini ke abstrak itulah ringkasan isi artikel dengan jumlah kata yang sedikit maksimal 250 kata paling sedikit 150 kata.
isinya ada bagaimana di abstrak itu menguraikan satu atau dua kalimat tentang problem dari judul tersebut. Nah, kemudian problem itu nanti diselesaikan dengan metode seperti apa. Nah, setelah diselesaikan oleh metode, seperti apa temuannya? Gitu. Itu isi abstrak. Jadi di abstrak itu mesti harus menguraikan problemnya, mesti menjelaskan metodenya, mesti menyampaikan temuannya secara ringkas. Nah, itu ya. Nah, seperti apa nanti di seperti di mana ditulis nanti kita dua kali tiga kali pertemuan kita akan coba nanti kalau bisa luring ya, luring dua kali pertemuan kita akan mendiskusikan itu. Jadi rekan-rekan yang sudah selesai nanti bisa saya cek itu dan kita belajar dari tulisan-tulisan itu ya sehingga nanti mengerti maksudnya. Nah, kemudian setelah abstrak nanti ada kata kunci. Ya, itu bagian dari abstrak itu kata kunci. Kata kunci biasanya diambil dari judul itu atau hal-hal yang kata kunci yang bisa nanti ketika diklik nanti mengarah kepada artikel itu. Jadi itu misalnya 3 sampai 5 atau 7 bahkan 3 sampai 7 kata untuk menentukan kata kunci apa kira-kira yang paling kunci ada di dalam artikel itu. Nah, gitu. Nah, setelah pendahuluan ada metode di bawahnya. Eh, Instrumennya seperti apa, subjek penelitiannya seperti apa, analisis datanya seperti apa, gitu ya. Jenis penelitiannya seperti apa, cara menelitinya itu, cara menelitinya ya, jadi jenis penelitiannya apa, gitu ya. Kemudian pisau bedahnya seperti apa, metode pengumpulan datanya seperti apa, itu disampaikan di sana di metode. Nah, biasanya ditulis singkat ya, ditulis singkat. Dalam artikel ilmiah itu ditulis singkat, tidak terperinci seperti halnya di tesis. Kalau di tesis terperinci ya, kalau di artikel ilmiah ditulis sangat-sangat singkat dan bersifat teknis. Apa metodenya teknis, teknis di lapangan. Nah itu. Nah setelah metode baru menguraikan hasil temuan. Nah jadi setelah ada masalah yang di di latar belakang itu di pendahuluan ya di latar belakang tentu ada problem yang di sana. Latar belakang itu ya di pendahuluan itu problem mengapa eh, judul itu diangkat, masalah apa yang ada di sana, gitu ya, seperti apa rumusannya, kemudian apa goalnya, itu di pendahuluan. Nah, kemudian setelah mengetahui masalah dan telah punya metodenya, maka sekarang hasil temuannya, apa temuannya? Nanti bisa berupa tabel, berupa grafis, berupa deskripsi. Nah, kalau dari judul-judul Bapak Ibu, karena dia kualitatif, ya, karena penelitian itu tergolong jenisnya kualitatif, maka yang lebih banyak adalah deskripsi. Deskripsi atas temuan-temuan yang ada di lapangan. Nah, itu. Nah, kemudian pembahasan biasanya kalau secara umum itu ya hasil dan pembahasan biasanya. Bagaimana hasilnya itu langsung dibahas, langsung diberikan interpretasi. Nah, itu jadi tidak terpisah, tidak terpisah secara umum tidak terpisah dia. Makanya jadi hasil dan pembahasan itu jadi satu kesatuan. Bagaimana teori dihubungkan di sana, bagaimana data di sana dihubungkan dengan teori, dengan literatur pengayaan di sana itu ya. Biasanya hasil itu langsung disimulasikan, dibuat, dianalisis itu di dalam pembahasan. Nah, setelah itu kita simpulkan. Simpulan itulah jawaban ringkas dari tujuan dari masalah yang ada di pendahuluan. Nah, itu simpulan biasanya paling dua paragraf atau maksimal tiga paragraf itu tidak panjang. Nah, yang panjang di sana adalah hasil dan pembahasan di sana yang panjang. Nah, yang terakhir itulah daftar pustaka. Daftar pustaka itu biasanya secara umum ya kita di Indonesia menggunakan apa, stylenya apa.
ada MLA, ada Chicago. Tapi nanti menyesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal. Nah, kalau seandainya nanti jurnal itu meminta gaya citasinya menggunakan MLA, bisa diubah. Kalau kami ya, kebetulan saya juga mengelola jurnal, biasanya menggunakan apa style. Itu ya, menggunakan apa style. Itu persoalan style saja. Dan semuanya ilmiah ya. Nah, yang penting juga agar kita sukses menulis artikel itu, eh, penulis mesti memiliki sense bahasa. Sense bahasa. Ada sense bahasa yang biasa-biasa di lapangan itu ya. Ada sense bahasa yang ilmiah. Nah, yang mana disebut dengan bahasa ragam ilmiah itu bahasanya formal, jelas, dan objektif. SPOK-nya jelas. Kemudian tidak ada opini pribadi tanpa dasar. Nah, makanya menggunakan referensi. Jadi, bahasa ilmiah itu selalu menggunakan referensi atas dasar data yang ada di lapangan, gitu ya. Nah, meskipun kita menganalisis, gitu ya, bagaimana analisis kita mesti juga didukung oleh referensi-referensi eh, tertentu, gitu. Dan menggunakan istilah-istilah sesuai dengan bidang ilmu. Saya kira di Parbud banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan dengan kepariwisata budaya. Nah, kalau saya keahlian saya di filsafat, tentu artikel-artikel saya pasti di ranah itu, gitu ya. Nah, kalau di pariwisata budaya tentu berbeda. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan kaidah ilmiah. Data harus valid dan reliable. Data mesti harus tidak boleh mengarang, apa yang ada di data di lapangan harus seperti itu ya, reliable. Nah, kemudian untuk menguatkan data di lapangan mesti harus ada referensi, ada kutipan, sehingga nanti tidak ada plagiat, ya, terhindar dari plagiat. Nah, karena sekarang plagiat itu banyak sekali, makanya sebelum itu ya, sebelum apa plagiat itu kita harus cek, kita harus cek plagiat. Secara umum, secara umum, jurnal-jurnal itu mesti memberikan standar bahwa plagiarisme itu harus di bawah 20%. Artinya dari semua artikel itu 20% maksimal itu ditoleransi. Kenapa harus ada itu? Karena meskipun kita ngetik sendiri umpama, karena banyak yang menggunakan istilah itu seperti umpama Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo, gitu. Kalau kita instansi semua merah itu kena itu. Padahal kita nulis sendiri gitu ya. Nah, karena banyak yang menggunakan. Nah itu. Tetapi idealnya di bawah 10%. Tapi secara umum itu 20% ke bawah, sama 15%, 16% itu masih di sebagian besar menerimanya. Karena banyak, terutama nanti di daftar pustaka juga. Karena kita mengutip dan kemudian nama-nama itu pasti kena itu karena yang lain juga menggunakan itu kemudian di daftar pustaka ketika ditulis sendiri juga nanti kelihatan sehingga nanti di apa dimoderasi atau diberikan ditoleransi itu maksimal 20%. Karena nanti yang mesti harus minimal di sana adalah di pendahuluan dan di pembahasan. Nah, yang tidak bisa kita eh, ukur itu adalah di daftar pustaka. Kecuali mungkin kita menggunakan daftar pustaka semuanya baru, dia baru tidak kelihatan. Tapi saya kira meskipun baru gitu ya, karena sudah terpublish, dia sudah terpampang di online, saya kira tetap kelihatan kalau ini merah di sana ya, artinya kena ya, plagiarisme. Nah itu ya, nah itu jadi setelah selesai mesti harus dicek plagiatnya, kemudian diperiksa kembali strukturnya, diperiksa kembali alur logikanya, diperiksa kembali tata bahasanya karena biasanya ini penting ya. Biasanya kita secara umum bahkan saya itu bertahun-tahun juga susah sekarang baru bisa.
Kekurangan kita penulis itu adalah tidak mengecek kembali tulisannya sehingga apa termasuk saya eh, eh, apa namanya mengecek tesis, mengecek disertasi, mengecek skripsi itu. Setelah mereka tulis banyak tulisan yang masih salah, salah ketik. Kemudian tata bahasanya tidak sesuai SPOK-nya. Satu kalimat dengan kalimat yang lainnya tidak nyambung. Satu paragraf dengan paragraf yang lainnya tidak nyambung. Nah itu jadi nanti dicek lagi. Jadi perlu revisi, perlu penyuntingan, ya, perlu dicek ulang itu, alur logikanya seperti apa, struktur SPOK bahasanya seperti apa, tata bahasanya harus benar itu. Nah, kemudian gaya penulisan, nah gaya penulisan ini nanti tidak banyak ya, tidak banyak perbedaan antara APA dan yang MLA yang tadi ya. Kita ada mesinnya itu ketika nanti eh, jurnal meminta oh perlu gaya MLA nanti ada mesinnya saya kira. Tinggal isi saja nanti bisa berubah sesuai dengan gaya selingkuh. Gaya selingkuh itu diminta oleh eh, jurnal-jurnal agar jurnal itu menjadi seragam. Nah itu secara singkatnya bagaimana menulis. Saya kira Bapak Ibu rekan-rekan sudah memiliki pemahaman itu. Nah saya hanya men-stretching saja. Jadi yang pertama adalah tentukan topik, kemudian kumpulkan referensi, susun kerangka yang tadi Imran itu ya, tadi, kemudian tulis dengan bahasa ilmiah, sertakan citasi, kemudian revisi dengan kaidah akademik. Revisi. Jadi eh, editing, gitu. Penting sekali editing sehingga tidak terjadi kesalahan tulisan, eh, logika, alur logikanya jalan, jalan itu ya. Kemudian strukturnya bagus. Nah, itu kira-kira sebelum nanti Bapak Ibu menulis, apakah perlu diskusi? Silakan kalau perlu. Sudah jelas, saya kira langsung saja ya, dan nanti ambil judul-judul itu, silakan tulis. Nanti minggu depan, mungkin minggu depan kalau bisa kita, semoga tidak hujan ya, semoga Bapak Ibu sempat eh, luring di kampus, kita cek. Nah, paling tidak nanti Bapak Ibu sudah punya eh, apa namanya latar belakangnya ya, pendahuluannya, kemudian eh, apa namanya metodenya, dan kalau bila perlu sudah ada pembahasannya meskipun masih rough gitu ya, paling tidak ada data hasil dulu. Nah, segera mungkin di lapangan ya, yang karena sebagian besar di lapangan maka gali data di lapangan. Paling tidak ada datanya dulu, ada datanya dulu. Itu ya, nah, masalahnya dulu ya, problemnya, kemudian datanya sudah ada. Nah, kita diskusikan, atau kalau tidak mungkin lewat kalau seandainya hujan gitu, gitu ya, kita pakai Zoom. Kita pakai Zoom atau kita belajar teknik teknik yang lain dulu gitu sambil nanti mengerjakan itu gitu. Nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana menulis ragam ilmiah populer di koran gitu. Siapa tahu nanti karena Bapak Ibu sudah master, saya kira diberikan kepercayaan untuk nanti menulis di koran ketika diperlukan. Ya, ketika diperlukan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu punya sosial media, ingin melaporkan sesuatu gitu ya, secara menggunakan features, menggunakan ragam ilmiah populer agar bisa dibaca tidak hanya dari kalangan akademik, dari masyarakat juga bisa gitu. Nanti juga saya akan beri. Siapa tahu nanti. Nah, akan sangat baik lagi kalau seandainya Bapak Ibu bisa meramaikan sosial medianya itu dengan kaidah-kaidah akademis atau hal-hal yang berhubungan dengan kaidah akademik itu. Nah, karena untuk apa? Untuk melawan apa di sosial media sekarang ini kan mereka asal posting gitu ya. Eh, Pokoknya menghujat, yang lain jelek, porno dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lawan. Nah, nanti biasanya artikel-artikel pendek nanti bersifat ilmiah populer karena kenapa ilmiah dia mesti jelas objek forma objek materialnya itu ya meskipun umpama dua paragraf kita sudah bisa menentukan form apa yang ini kemudian materialnya bersumber dari mana gitu kemudian sistematikanya gitu. Nah, nanti kita akan juga belajar tentang itu. Di samping juga nanti mungkin kalau sempat saya akan memberikan metode menulis buku, menulis buku ragam ilmiah atau ragam populer.
nanti mungkin fokus ke ilmiahnya. Kalau sempat ya, kalau sempat. Atau paling tidak eh, artikel ini saja cukup. Tapi kalau sempat nanti kita menunggu. Silakan. Izin Pak dosen, Pak Nggih, Swastu. terus terus. Nih, eh, Taken, tadi sempat di slide terakhir ini ke ada tentang susunan kerangka IMRAD yang nggak paham nih Pak dosen. Mungkin oh, kerangka Imran. jabat, ya Kerangka itu mungkin. yang maksudnya yang apa namanya? Dari judul itu ya, susunannya itu abstrak, pendahuluan, yang itu maksudnya itu. Itu strukturnya itu. Itu eh, bakunya begitu secara umum begitu di mana-mana jurnalnya begitu itu ya. Nah, itu Oke, eh, baik. struktur itu namanya. Jadi Oh, struktur. ada judul, kemudian abstrak, pendahuluan, kemudian metode, pembahasan, eh, penutup, kesimpulan, kajian pustaka. Nah, itu maksudnya ini Imran ya. Nah, ini ke. Baik, nyambung kedua. Nah, kan dari kerangka Nike yang Pak dosen sampaikan tadi. Nah, ini kan ada waktu ini kita dikasih untuk mencari artikel yang em, berstandar Scopus, kemudian Sinta 2 dan Sinta 3. Nih, Mungkin Pak dosen bisa kasih gambaran apa sih yang membedakan dari ketiga Nike mungkin dari segi penulisnya Pak dosen. Izin maaf. oke. Secara struktur saya kira tidak banyak, tidak ada bedanya ya. Hanya selingkungnya saja itu, tapi komponennya semua ada sama itu ya. Komponennya semuanya gaya selingkung, hanya model kayak kayak rambut itu, struktur rambut semua berambut gitu, cuman hanya gaya sisirnya ke sini gitu. Hanya itu perbedaannya. Nah, yang menentukan apakah dia layak nanti di di dipublish di jurnal bereputasi itu adalah kontennya, analisisnya. Jadi di sana eh, apa problemnya urgent, tajam. Nah, itu. Jadi itu sangat berdampak. Jadi dari problem itu luar biasa sudah. Eh, Kemudian metodenya pas. Kemudian hasil analisis dari problem itu bagus. Nah, sehingga nanti memunculkan temuan-temuannya sangat bagus. Nah, itu. Jadi yang menentukan di sana, yang paling membedakan itu adalah kemampuan kita menyajikan data, gitu, menemukan masalah yang betul-betul sangat spesifik yang diminta oleh jurnal itu. Gitu ya. Ya, seperti misalnya apa, Pak? Ada ada jurnal tentang pariwisata budaya. Pariwisata budaya itu banyak, nanti khusus budaya kuliner gitu, Pak. Jadi eh, meskipun nanti tentang budaya ada seni, tari itu nggak, udah nggak, langsung nggak masuk dia gitu. Nah, tentang kuliner, budaya kuliner, nah seperti apa budaya kuliner kalau di Bali, mama lawar ini, nah nanti kita mampu membuat angle masalah yang luar biasa di sana. Jadi dari judul kita lihat, luar biasa ini, lihat abstraknya, bagus. Nah, itu kemudian nanti lihat isinya, temuannya, bagus. Berarti itu sudah dari editor sudah, ini cocok. Ini dilanjutkan ke reviewer, biar reviewer nanti yang memberikan evaluasi, yang mana mesti harus diperbaiki, yang mana mesti harus ditambah, yang mana mesti harus diperkuat. Nah, ini di reviewer. Nanti reviewer itu mengembalikan, nanti setelah itu editor lagi mengembalikan ke penulis agar menyelesaikannya itu. Biasanya begitu. Nah, itu murni. Kalau sudah nggak cocok, dibaca judulnya saja sudah tidak kuat masalahnya, langsung mohon maaf, artikel Anda tidak sesuai dengan eh, template yang kami tentukan. Oleh karena itu, silakan publish di tempat lain gitu biasanya. Secara umum. Oke. Jadi yang membedakan reputasi itu adalah isi, eh, isi. Jadi kalau seandainya jurnal itu fokusnya pada apa dan kita tepat di sana dan kemudian penyajiannya bagus, saya kira bisa, gitu ya. Makanya coba nanti bedakan antara di Q1, di Q2, kemudian di Sintan juga. Kalau kalau feeling eh, observer observasi kita kuat gitu, peneliti kita kuat, kita bisa membedakan, kita bisa menemukan. Nah, itu by feeling, karena pengalaman itu. Tetapi kalau seandainya mau
harus baca dulu kalau saya yang masih belajar itu baca dulu bedanya di mana itu. Nah, kalau yang sudah terbiasa gitu dari judul dan kemudian abstrak kita tahu gitu. Dari judul dan abstrak kita tahu oh ini sesuai. Biasanya itu. Nah, kenapa kenapa editor itu bisa langsung memutuskan oh ini tidak cocok, oh ini di dikembalikan gitu. Oh ini layak dipublish dengan revisi gitu. Jadi mereka menentukan dari judul dan abstraknya. Mereka sudah tahu gitu ya. Apakah itu cocok, spesifik gitu ya, dan kemudian kedalamannya seperti apa. Nah, Nike ya, jadi yang membedakan di sana. Yang membedakan nah, masalah struktur itu hampir hampir tidak banyak Nike. Kedalaman isinya. Nike bagus ya. Nanti silakan ya meneliti dengan bagus gitu ya. Tajam ulasannya. Problemnya umpama di bidang parbud nanti di parbud karena luas gitu. Nanti cari jurnal-jurnal pariwisata budaya yang spesifiknya apa. Nah, kalau seandainya umpama nanti tentang eh, budaya apa umpama tadi kuliner sudah, kemudian tentang tari gitu. Nanti cari jurnal yang spesifik umpama sangat di sana. Pasti nanti kemungkinan untuk diterima besar meskipun umpama nanti eh, problemnya sudah bagus, analisisnya sudah bagus, nanti review menyarankan nanti silakan tambah ini karena ini kurang. Nah, dia mempertanyakan ini itu biasanya itu kita perbaiki. Kita mungkin ke lapangan lagi. Ah, ini kan ya, ini kan bagus ya. Benten malih. Swastiastu, Pak Prof. Nggih. Nggih, terus Ampro menyambung tadi rekan Pak Gusti Wijaya kan, yang tadi apa namanya penentuan yang tadi di level mana kita apa namanya karya kita nggih. selain kontennya penyajian datanya kan, sarang apa tadi ini ke masalahnya spesifik kan, apakah yang kita teliti ini ke dari dampaknya gitu nih dampak penelitian itu atau cakupan daripada bahasanya, umpamanya kalau lokal pasti akan diseliminasi, kalau berlevel nasional di level ini, kalau internasional bahasanya, apalagi international language-nya, itu yang menentukan di Scopus. Apakah itu Pak? Kayaknya Nggih. begitu. Eh, ya, Kalau ya, di ya. pemikiran awam kami. Nggih, nggih. Biasanya kalau kita dari bangsa-bangsa yang tidak natif bahasa Inggrisnya, mereka curiga. Itu dicurigai itu. Makanya eh, nanti ada dah gini pesan di sana. Kalau penulis yang tidak natif itu tolong sertakan sertifikasi dari translator. Itu biasanya ada itu gitu. Kalau sudah yang mentranslate bersertifikat berarti oke aman gitu dia. Karena takut jurnalnya nanti turun gitu hanya gara-gara persoalan bahasa. Ah, ini persoalan bahasa. Nah, kemudian persoalan konten. Nah, itu ada memang artikel-artikel apa jurnal-jurnal yang mencari justru hal-hal yang sangat apa namanya tradisional gitu. Ada juga gitu. Tergantung tergantung jurnal itu mau nyari apa, gitu, spesifikasinya apa itu ya. Nah, kalau seandainya dia umpama tentang komunikasi, tentang itu pasti umum itu. Nah, kalau seandainya sudah berhubungan dengan budaya, pariwisata budaya, saya kira hal-hal yang spesifik yang sangat tradisional mungkin itu karena nanti tertarik nah itu biasanya ke sana dia tergantung ya tergantung di mana itu ya nah cuman itu bahasanya yang penting itu bahasanya mesti harus eh, eh, kita bisa memberikan proof bahwa bahasa itu layak untuk jurnal mereka gitu ya seperti halnya natif seperti halnya mereka gitu nah itu itu sudah apa namanya hegemoni inilah bahasa lah karena kita punya bahasa Indonesia cuman untungnya kan kita sudah bahasa kita menjadi bahasa internasional. Nah, jadi bahasa internasional biasanya ada tapi tidak banyak ada jurnal saya pernah itu mencari tapi saya lupa lagi sekarang menggunakan bahasa standar internasional yang diakui PBB gitu. Jadi artinya boleh menggunakan bahasa Arab boleh. Ya, nanti saya cek di gininya mereka
di reviewernya, di pengelolanya itu nanti ada dari berbagai negara itu. Nah, mungkin yang berbahasa Arab nanti mereka yang Arab yang mereview gitu ya. Nah, itu jadi menggunakan Arab boleh, Perancis boleh, Spanyol boleh, Inggris boleh gitu, bahasa China, Mandarin boleh. Nah, sekarang kan bahasa Portugal sudah internasional, bahasa Indonesia sudah internasional dan bahasa Hindi lagi. Nah, ada 10 bahasa. Gitu. Nah, tapi jarang. Karena mungkin mereka banyak punya SDM gitu, tapi biasanya mereka tidak mau repot. Mereka menggunakan hegemoni bahasa Inggris gitu biasanya. Dan mungkin juga di negara-negara berkembang bahasa Inggris menjadi luar biasa gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris itu persoalan hegemoni itu, hegemoni. Tapi mau tidak mau karena kita penting ya akhirnya kita tunduk juga gitu. Kita tetap tunduk. Gitu. Nah, selebihnya itu persoalan selingkuh kemana gini ini kan. Karena jurnal itu dia memiliki topik apa yang bisa masuk gitu. Ruang lingkup dari jurnal itu apa? Biasanya ada deskripsinya itu. Nah, kalau kita mau memasukkan jurnal kita, baca dulu itu. Tulisan kita apakah masuk dalam lingkup itu gitu. Dan bahkan saya dari dulu ya, dari tahun udah 10 tahun itu saya baca berulang-ulang bisa ditolak juga karena menurut dia tidak sesuai dengan ruang lingkup gitu. Nanti dia kasih alasan ini meskipun ini tapi ini meskipun ini tapi ini dia bilang itu alasan. Biasanya begitu juga bisa juga ditolak itu. Nah, kita yang jelas kita mesti harus mencoba terus. Nah, itu. Satu memang bahasanya harus kuat, dua eh, gaya selingkungnya harus sesuai dengan mereka itu ya. Jadi mereka sudah punya format yang harus diikuti gitu dan rigid seperti itu karena harus seragam. Nah, itu penyeragaman itu. Kemudian yang ketiga yang terpenting adalah konten. Nah, itu konten kemana konten itu sesuai dengan eh, apa spesifikasi dari jurnal itu. Ah, itu ya Pak Mariateng ya. Betul Iya ya? dah, sek semua. Oke. Niki Mbak Desiki, Oke, oke. kadang-kadang kalau menyatakan sesuatu kan di dalam itu selalu kita menyebut referensi pendahulunya yang udah expert ya Pak ya. Oke, Jadi menurut ini DKK begini 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 kan gitu ya Pak ya. oke. Menurut ini begini begini. Apakah sorry, apakah jumlah itu artinya selalu muncul setiap kita mengemukakan sesuatu? Kadang-kadang gini Pak Dokter, kita sendiri merasa umpama kita nih researcher, kita merasa expert sebagai di bidang yang akan kita teliti. Ini menurut kita banget gitu. Jadi kita nggak Ya, ada pemikiran orang lain melakukan itu ya, gitu. ya. Kadang-kadang ego kita muncul di sini sebagai Ngerti, peneliti. ngerti, ngerti, Saya ngerti. ngerti nih, saya mendalami sekali tuh kan contohnya komoh gitu, komoh ala desa kita gitu, sebagai warisan budaya. Oke, Saya oke, ngerti banget nih komponennya, cara masaknya dari mulai menandur pohonnya saya ngerti. oke. Saya nggak perlu referensi orang lain. Nah Ya. begitu contohnya. Nah, Membahasakannya gimana Pak? Kalau oke, seandainya oke, dalam oke. penelitian nggak ada bahasa itu muncul, Oke. menurut ini kawan nggak ada bahasa itu muncul. Menurut saya sebagai peneliti, atau gimana bahasanya yang Ya, bagus Pak? ya, Sehingga kami itu ya. biar bisa muncul profesor baru, ahli baru di bidang komoh itu contohnya Oke. anak kecil. Ya, Saya komoh banget gitu benar Prof. oke. Kenapa ini Kak? Eh, Iya. kebetulan saya juga bergerak di penelitian. Saya juga merasakan hal yang sama. Dari cara tong sampah, iraga ini jaga harus ngutip kembang, ngutip mai, terus ide saya seperti apa. Saya juga sering berpikir begitu. Ketika saya umpama nulis di jurnal tertentu ditolak karena alasan ini, itu. Ih, Anda, Anda tidak lebih mahir dari saya tentang itu gitu. Kita juga protes tentang itu. Nah, Itu dia Pak, itu dia. Eh, karena kita tidak punya, kita harus mengikuti pola mereka. Akhirnya persoalan hegemoni lagi. Nah ini sudah persoalan politik, jurnalistik ya, politis itu. Saya yang paham itu. Nah kadang-kadang karena memang kita harus perlu, kita mesti menyesuaikan. Saya punya pintu sendiri. Tetapi untuk menyatakan pintu saya harus meminjam pintu-pintu yang lain dulu gitu. Sebelum akhirnya saya
gitu. Akhirnya begitu. Atau saya nyatakan bahwa yang lain ini tapi begini dalam konteks ini langsung gitu. Saya ini kemudian nanti didalihkan dengan referensi yang lain nanti, tapi saya muncul lagi begitu. Saya begitu caranya zigzag karena mesti harus referensi gitu ya. Kalau seandainya tidak ada referensi, tidak ilmiah katanya. Makanya makanya saya sudah 10 tahun yang lebih itu protes, makanya saya lebih senang nulis di koran. Akhirnya saya nulis di koran dari tahun 2007 itu. Nah, kalau seandainya rekan-rekan ingin tahu tulisan saya di koran di Nusa Bali itu Mutiara Weda setiap hari Rabu itu saya itu, nah, itu ragam ilmiah populer itu. Nah, saya malah lebih senang di situ karena otak saya berjalan di sana. Nah, kalau seandainya menulis artikel ilmiah ini kok otak saya nggak jalan, ya asal bisa cari ngarit padang itu ngentungin keranjang pang penuh itu cari tong sampah nih, sampah ini sampah itu sampah ini jadi satu. Ya, saya melihat itu. Tetapi mau tidak mau karena mesti harus begitu. Nah, meskipun umpama tentang komoh tadi eh, tidak ada itu, tapi paling tidak nanti referensinya yang berhubungan dengan makanan yang apa namanya komoh itu kan cair dia. Nah, berarti ada pasti yang satu berhubungan dengan artikel atau referensi yang berhubungan dengan makanan. Kedua yang lebih spesifik adalah yang cair. Gitu Sup meskipun berarti. tidak ada. Nanti kita siksa masuk ke situ gitu caranya. Saya akali begitu, karena yang spesifik kan nggak ada tentang itu, tapi referensi yang berhubungan dengan itu. Kalau toh tentang makanan eh, yang cair gitu ya ke sana. Seperti apa umpama kalau komoh itu kalau di India dal, nah itu umpama dal sandingannya, apalagi yang cair-cair itu banyak itu yang cair. Nah mau ke sana dia referensinya nanti mengarah ke sana. Dan ini seperti halnya komoh ini seperti dal, tapi dal itu terbuat dari biji ini tapi di Bali darah gitu kan gitu. Itu gininya caranya. Ah, gitu siksaknya. Nah, itu ya. Meskipun umpama kita tahu nggak perlu rasanya itu, tetapi karena namanya ilmiah memerlukan itu, ya kita tunduk di situ. Kelemahannya di situ. Makanya kalau seandainya mau nanti nulis artikel ragam ilmiah populis, kita punya tulisan sendiri. Nah, nanti tulisan kita dijadikan referensi bagi yang lain. Nah, saya puasnya di sana. Saya nulis di koran saya puas. Saya nulis artikel jurnal ilmiah malah tidak puas itu karena mesti harus menggali referensi kunibu iraga benawang. Saya sudah tahu ini ngapain lagi nyari referensi pengeng gitu. Betul, betul, Pak, Nah, betul, itu. betul. Ya, tapi mau tidak mau harus begitu, harus isi. Nah, jadi metodenya begitu ya, kira-kira kalau seandainya komoh tidak ada, tapi nah yang berhubungan itu dal, umpama salah satu contohnya ini yang bercair-cair itu, apalagi itu. Nah, nanti korelasikan lah itu bahwa kalau dal terbuat dari ini, cara masaknya begini, sementara ini masaknya begini, terbuat dari ini, oh gitu. Kan bisa nih, kan? Ngerti maksudnya kan? Iya, iya, Bro. Niko, tiang berpikir patah sekali Niko, habis Niko di daftar pusaka juga akan mentoknya ke sana. Umpamanya sana ahli komo Niko ampun meninggal 7 keturunan yang lalu, bukunya cuma itu aja terbit satu. Sedangkan kita Iya. disuruh cari referensi terbaru, udah nggak ada generasi Nggak ada, X atau nggak ada. generasi strawberry yang mau membuat penemuan baru di komoh Iya, lagi. Akan iya, kesulitan Pak Dok di iya. sana untuk Benar-benar. mencari yang Nah, terbaru, mungkin tahun terbaru 5 tahun terakhir. Niko kadang-kadang termasuk akal menurut yang Niko. ah, Jadi referensi expert Niko lahirnya pasti zaman dulu. ya. Dia pertama kali founder-foundernya Nah, gitu. ah, kalau di Parbun mungkin lebih ke kesusahannya lebih sedikit. Saya di filsafat mencari Spinoza, Betul, betul, betul. mencari Nietzsche, Filsafat. mencari eh, gimana itu terbitan tahun 1900, 1800. Kemudian Radha Krishnan terbitan 40. Gimana itu Itu dia 60 Pak. tahun yang lalu itu kan Lebih parah. lebih Tidak ada parah itu. filsafat baru yang keluar kecuali artis Korea yang bunuh diri. Dia punya filsafat hidup baru. Lebih baik suicide begitu Pak. Penemunya siapa gitu kan. Nah, itu. Masuk akal ya Pak. Ya, Tapi bisa ya. nggak jadikan referensi sebagai daftar pustaka kan itu Mak- sebagai sesuatu yang makanya bingung kita makanya Pak. tiang Oh, tiang kalau saya tiang sebagai reviewer saya eh, tidak melihat itu karena memang tidak mungkin tidak itu harus menggunakan itu. Kalau seandainya kaku seperti itu
apa bagusnya jadi gininya itu karya itu gitu. Kalau tiang kalau sebagai reviewer ya di beberapa tempat saya tidak mengecek harus 5 tahun terakhir karena jangan-jangan yang lebih kuno itu lebih bagus referensinya lebih sesuai lebih kontekstual. Nah cuman memang memang ada orang yang gantungnya begitu sehingga langsung dicoret gitu padahal bagus itu. Ada yang begitu. Betul, Nah Pak. itu Harapan kami lagi jangan sampai persoalan. dicoret lah, Pak. Referensi sedikit umpamanya. Ya, Yang Betul, penting Pak. ada dan kedalaman kami. tapi usahakan gitu kita ini eh, 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 kalau toh umpama menggunakan itu nanti mungkin dalam kurung eh, kasih penjelasan bahwa eh, referensi yang lain tidak ada itu gimana Tidak ada referensi. membahasakan itu biasanya begitu. Iya, iya, iya. Biasanya begitu. Yang ada kakek saya yang namanya Geblok gitu. Itu referensi. Nah gitu gitu, gitu. Nah ini ya jadi kita memang ketika dibilang 5 tahun terakhir kesulitannya di sana gitu ya tetapi akhirnya nanti ketemu di titik tengah karena kita punya argumen, kita punya problem, nggak mungkin itu gitu. Akhirnya nanti diterima dan Tiang pun kebetulan yang jadi reviewer di beberapa tempat, jadi Tiang ngerti gini ya. Tidak lebih dari 5 jurnal yang berbeda. eh, saya ini termasuk nanti di India juga ada satu review. Jadi ngertilah nih kan saya. Nggih. Eh, akal-akalan akhirnya. Yang menduga-dugaan akhirnya termasuk termasuk menguji ke kejeniusan itu. Oh, jenius ngolok-olok itu paling tidak begitu. Referensi yang tidak perlu harus diadakan itu kan. Nah, seperti kita di manajemen di pemerintahan lah gitu ya. Pengadaan yang tidak perlu harus ada biar dapat sekian persen kan biasa itu masuk kantong. kan, kan begitu. Biasalah begitu, tidak bisa terhindar dari begitu. Sejenis gitu ya, sejenis sama saja gitu. Nah, yang sudah menulis itu biasanya mengerti itu ya. Kalau apa yang saya jelaskan tadi itu normatif itu ya. Tapi yang belum sangat bermanfaat itu yang belum yang belum sangat bermanfaat. Nah, paling tidak begitu gitu. Oke. Nanti biasanya yang obrolan gini yang memang sudah biasa menggeluti menulis, pernah jadi editor, pernah jadi reviewer, atau memang biasa meneliti, ngerti dah maksudnya itu. Oke. Betul malih, sampun yang lain. Saya kira ada juga yang baru nih, yang belum pernah nulis artikel itu ya. Kalau Pak Wayan Madia itu dari pertanyaannya, Pak Gusti ini kan saya kira sudah biasa nulis ya. Beda, beda, beda gini ya. Benten, kalau sampun mungkin Pak Putu ya, Pak Putu Aditya mau mau ngomong. Izin Bapak Ya, sedikit Mas. bertanya Pak. Selamat Ya, malam sebelumnya ya, malam Bapak ya. dan rekan. Ini kan menarik sih Pak ya terkait dengan penulisan ini. Eh, saya sih ada sedikit pertanyaan terkait dengan template-nya bagaimana nih Kak, Pak? Apa kita menggunakan template di UHN tapi bagaimana untuk penulisan tugas Eh, akhirnya, Kintan? Saya kira template yang digunakan seperti yang saya paparkan tadi itu ada pendahuluan apa namanya ada judul itu kan abstrak itu gunakan aja templatenya itu. Nanti kalau seandainya mau mengajukan baru baca template di mana karena secara umum begitu itu pondasi dasar semua. Nah, masalah nanti apakah dipecah dua itu kan persoalan itu aja kemudian atau pecah atau tidak perlu dipecah. Nah itu template-template yang menyesuaikan dengan jurnal masing-masing. Nah, itu saja tapi secara umum memang begitu. Harus ada abstraknya, ada metodenya, itu komponen-komponen. Jadikan saja itu template-nya dulu. Oke. Karena nanti kalau seandainya ada variasi itu tidak tidak akan mengubah itu. Tidak akan mengubah itu. Jadi aman kalau sudah mengikuti di struktur yang Tiang kasih, saya kira persoalan template yang lain gampang nih, tidak terlalu. Tidak banyak ada perbedaan. Oke, jadi ini tidak tidak perlu khawatir nih. Yang jelas komponennya itu ada, isinya tajam, nah itu nanti di sana. Oke, Nika, udah ya. Iya Pak, Sam- sukses semua Pak. Oke, saya kira sampun ya. Nanti silakan langsung kerjakan Nika. Bila perlu rumuskan problemnya di pendahuluan. Habis itu nanti silakan cari data di lapangan.
paling tidak mencukupi data itu. Tidak penelitian besar seperti halnya penelitian tesis. Tapi kalau karena memang di lapangan ya cari data di lapangan. Yang kecil-kecilan lah saya kira 1 hari dilihat cukuplah dapat data itu spesifik, tidak banyak nggih. Nah, ini kan. Kalau seandainya sudah data sudah biasa di sana kan gampang kita tahu. Kita bisa langsung analisis data nih kan. Nah, ini kan. Sampun ya. Nanti tiang kirim ginian kalau seandainya diperlukan gininya nanti bahannya nanti saya kirim ya ke Bu Desi ya. Nanti saya kirim ke Bu Desi. Iya, Pak. Tiang kira mau nikah demun ya biar tidak terlalu banyak karena niki perlu praktik ya, tidak perlu banyak teori bahkan saya dulu mengikuti begini saya tidak ngerti yang jelas saya nulis bisa ngerti membahas teoritikal begini malah ngekoh gitu ya biar tidak banyak saya kira nanti silakan langsung memahami melalui menulis itu kan jauh berbeda karena langsung ya mau nikah demun tiang sinap aduk parama santi om santi 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 terima kasih ya. Om, Santi. santi, santi, Om santi. santi Santi Terima Pak kasih, Dokter. Pak. Terima Itu semua kasih. pada Baik Dor semua nggih. Pak Susah Dokter. banget niki. Yes, Nggih. Tunas Bu Desi nanti Sira yang tidak hadir nggih, Itu semua absensinya Pak. nggih. Tenang ke Sik semua, sik semua. Baik semua, Pak Dokter. Mantap, Pak Yan. apa orang aja nih. Mister Komo, Profesor Komo. Ya. Profesor Komo. Sampai saya ada nih Profesor peneliti. Harus Komo hanya Pak Yan yang Oh. meneliti. Maka jangan harus referensi, Dave. Mondragon bisa main komor main bisa. Main jurnal Pak Yan. Halo. Referensi dari Michael Jordan tentang Komo. Ada Michael Jordan kayak Komo. Yang penting hidup suasananya biar nggak jutek Iya. lagi Ya, dosennya. tadi Komo. ketawa Pak Prof, ketawa lepas ya, ketawa lepas. Ya, no. Pak. Lanjutkan. Gitu.